kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah raya. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah masuk di bulan Juli, bulan yang ke-7 dari tahun 2020 ini. Dan mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di awal bulan ini, karena kita akan merenungkan tema yang baru. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari saya ajak supaya kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, di mana Engkau kembali mengizinkan kami beribadah bersama-sama, sekalipun Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Engkau, terlebihnya Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, arahkan hati kami agar tetap fokus dan tertuju kepada Engkau, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian, dan juga nantinya kami menjadikan juga saluran berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga, berbicara sore hari ini, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana di sore hari ini firman Tuhan yang kita dengar di bulan Juli ini, tema kita yaitu tentang kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kesehatan itu ditinjau dari segi atau pengertian daripada Alkitab atau firman Tuhan. Dan tentunya sebelumnya kita harus menyadari begitu kasih Allah kepada kita, di mana sampai hari ini belum terdengar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebihnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Bintang Fajar, belum ada seorang pun yang kesehatannya terganggu, apalagi dengan adanya virus corona. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita lebih lagi menjaga kesehatan kita, mari kita mau belajar sepanjang bulan ini bagaimana kesehatan itu menurut Alkitab atau ditinjau daripada firman Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama dasar daripada firman Tuhan di sore hari ini tentang kesehatan, yaitu Kitab Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hidup sehat yang dimaksud ialah panjang umur, usia lanjut, juga kesejahteraan melalui ketaatan serta memelihara akan firman Tuhan tentunya, di mana jangan sampai firman Tuhan berpesan kita melupakan pengajaran tentang firman Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dia
menyampaikan atau menganjurkan kepada jemaat yang dia layani di Korintus, di mana dikatakan di 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita dikatakan adalah bait daripada Roh Kudus atau tempat di mana Roh Kudus berdiam. Roh yang kudus ada dalam tubuh kita, tentunya kita harus peduli dan juga harus menjaga. Baik itu kesehatannya, kebersihannya, sehingga itu juga mempengaruhi dalam kesehatan kita, baik itu kesehatan secara tubuh atau secara jasmani maupun tentunya kesehatan dalam kerohanian kita. Tuhan menganugerahkan kesehatan, tidak hanya kesehatan secara tubuh tentunya Bapak Ibu sekalian, tetapi roh kita juga diberikan kesehatan. Karena itu mari sesuai dengan nasihat firman Tuhan, ternyata untuk kita bisa sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, itu dampak daripada ketaatan dan kesetiaan kita akan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, agar kita tetap sehat, tentunya pertama kita perlu hidup dengan keseimbangan atau perlu adanya keseimbangan hidup. Di Markus pasalnya yang ke-6 ayat 33 berkata bahwa, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendiri dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat ini menjelaskan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka disibukkan dengan pelayanan mereka, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, sebaiknya kita akan menyepi ke tempat yang sunyi, dengan maksud supaya di sana kita bisa beristirahat dan tentunya bisa berdoa agar kita bisa mendapat keseimbangan dalam irama kehidupan. Seimbang artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Contohnya seperti beribadah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana tidak hanya di gereja tentunya, tetapi seperti yang sudah selama ini kebiasaan kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga, juga dengan mezbah keluarga. Tetapi jangan sampai kita beribadah terus kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Ibadah kita di saat beribadah tentunya kita juga perlu fokus ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, apa yang sedang kita doakan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan dengan segenap hati, dan saya juga berpesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya ibadah yang dilaksanakan saat ini sekalipun di rumah kita masing-masing dan juga mezbah keluarga terus berkelanjutan, karena manfaat dan gunanya begitu penting Saudara sekalian. Dan juga
perlu ada keseimbangan dalam pelayanan tentunya ya. Seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kita tidak hanya disibukkan dengan pelayanan sana sini, tetapi perlu juga ada waktu untuk kita menyepi atau mencari tempat sunyi seperti murid-murid bersama Tuhan Yesus. Supaya di saat pelayanan kita juga bisa maksimal. Karena pelayanan itu bukan hal yang biasa kalau kita merenungkan. Tapi pelayanan itu perlu dengan kesungguhan hati, pergumulan. Dan itu harus diawali dengan keintiman kita tentunya dengan Tuhan melalui doa kita. Perenungan kita akan firman Tuhan. Agar pelayanan kita juga pelayanan yang punya buah, punya hasil. Dimana sampai hari ini kita semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Gereja Sidang Jemaat Allah Bintang Fajar, visi dan misi kita merupakan satu kesempatan untuk kita bisa mewujudkan pelayanan kita, pelayanan di keluarga, sesama kita, di tempat kita beraktivitas. Demikian para murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang mereka layani sampai dikatakan mereka tidak sempat untuk mereka makan. Nah, dengan kesibukan seperti itu di pelayanan, makanya Tuhan Yesus berkata, mari kita perlu beristirahat. Perlu ada waktu. Istirahat itu digunakan mungkin bisa tidur, bisa berdoa, mendoakan pelayanan mereka, mendoakan orang-orang yang dilayani. Jadi perlu ada keseimbangan Bapak Ibu ya. Jangan hanya melulu kita mau melayani, kita lupa kebutuhan roh kita bersama dengan Tuhan. Kita mungkin hanya menyampaikan firman Tuhan tanpa ada pergumulan, tanpa ada doa. Sehingga juga pelayanan kita menjadi pelayanan yang hampa dan tidak akan ada buahnya tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kesehatan itu juga bisa dipengaruhi saat kita bekerja atau beraktivitas. Perlu juga ada keseimbangan di dalam bekerja ya Bapak Ibu, tidak hanya kita menghabiskan waktu dari pagi sampai sore, bahkan terkadang sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Kita lupa kalau tubuh ini perlu istirahat, perlu ada makanan. Sehingga dengan kesibukan pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lupa kalau kita ini ada keterbatasan di dalam tubuh kita. Kesehatan kita terganggu. Kita mau mengejar apa yang kita inginkan. Mengejar target, mengejar sesuatu yang kita inginkan. Mungkin kita ingin seperti orang dunia ya Bapak Ibu, semua terpenuhi kebutuhan. Tapi sekali lagi, ketika kita lupa akan pengajaran, akan firman Tuhan tadi, pembacaan kita bahwa perlu kita memelihara perintah Tuhan. Dan juga jangan melupakan ajaran Tuhan. Harus ada keseimbangan. Kenapa? Firman Tuhan di Matius 3 ayat 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya coba awali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum bekerja, beraktivitas, mari datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita disegarkan dan tubuh kita juga sehat. Dan kita bekerja dengan nyaman tanpa ada memikirkan hal satupun. Nah, masalah kebutuhan yang kita inginkan, yang kita mau raih, itu dari Tuhan datangnya. Yang penting kita hargai waktu yang Tuhan berikan untuk bekerja, sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan kita tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan di sini bahwa perlu mengambil waktu untuk menata kembali keseimbangan hidup kita agar dapat fokus mengerjakan rencana Allah, termasuk menjalankan hidup sehat. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup sehat atau kesehatan itu juga tergantung dari pengendalian
diri di dalam kehidupan kita. Artinya hidup dalam pengendalian diri. Di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 berkata, Ia atau Tuhan kita mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pengendalian diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu sikap yang tegas untuk tidak mau dikuasai oleh keinginan duniawi, serta tidak mau berkompromi terhadap segala hal yang bertentangan dengan kebenaran atau firman Tuhan. Juga pengendalian diri merupakan komitmen hidup yang benar. Hal ini sangat penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjaga kesehatan jasmani kita maupun rohani tentunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat di pembacaan 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan dalam pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ketika kita mentaati perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengembangkan hidup sehingga kita juga bisa menguasai diri kita, bukan hanya dalam hal makan dan minum, melainkan juga dalam hal emosi kita tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, selain menjaga keseimbangan hidup dan hidup dalam penguasaan diri, kesehatan itu juga bisa dipengaruhi ketika kita hidup di dalam sukacita Tuhan. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-15 ayat 13 berkata bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Juga sama dengan pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 dari Amsal Sulaiman, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana sekarang kita bisa melihat orang begitu bersemangat ya di kondisi seperti ini, orang berusaha menyehatkan tubuh mereka dengan berolahraga. Berolahraga tidak salah Bapak Ibu, dan itu amat penting tentunya bagi kita ya. Juga diimbangi dengan makanan sehat, hidup teratur. Tetapi jika hati terganggu dengan kepahitan, iri hati, dengki menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih fatal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau ingat cerita di 1 Samuel pasal 18, di sana dikatakan bagaimana Saul terganggu, bukan hanya secara fisik tapi jiwanya terganggu. Penyebabnya karena memang di dalam diri Saul itu ada sifat iri hati, dendam, dan juga ingin membunuh Daud karena keberhasilan Daud, di mana dia membanding-bandingkan kok rakyat terlalu bersemangat menyerukan kemenangan daripada Daud. Daud memenangkan berlaksa-laksa, sedang Saul hanya beribu-ribu. Itu sebabnya dengan rasa jengkel, dendam, dengki, kemarahan yang luar biasa, dikatakan
roh jahat dari Allah itu berkuasa atas Saul. Dan di situ menyebabkan tentunya juga kesehatannya terganggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita mau belajar. Kesehatan itu tergantung kepada kita. Karena salah satu kuncinya di mana kita mau hidup sehat adalah hidup dalam sukacita. Tapi sukacita itu bisa terganggu karena kita punya sifat iri hati, dendam, benci terhadap keberhasilan orang lain. Apalagi mungkin kita ya Bapak Ibu sekalian melihat kondisi hari-hari ini di mana banyak orang berlomba-lomba ingin mendapat bantuan, mendapat lebih daripada apa yang mereka ingin dapatkan hari-hari ini. Bagaimana mereka harus membuat berbagai cara, mungkin para pembagi daripada bantuan itu memilih-milih orang yang sebenarnya tidak perlu mendapat, malah mereka yang mendapat, sedangkan yang seharusnya mendapat malah tidak menikmati. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti Saul, karena akan merusak kesehatan kita. Sehingga hari demi hari kita hanya hidup dalam kemurungan, kesedihan, dan tanpa ada sukacita. Sehingga kesehatan kita juga sangat terganggu. Hidup dalam sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti suatu kondisi yang harus kita raih dan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sukacita kita sebagai umat Tuhan tentunya bukan terletak pada keberhasilan. Atau mungkin karena kedudukan kita, pangkat kita yang tinggi. Bahkan mungkin banyak orang berkata itu uang merupakan sumber sukacita. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup dalam kemewahan juga bukan jaminan orang yang bersukacita. Sukacita adalah salah satu cara hidup sehat. Seperti yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, yaitu Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang mempunyai hati gembira pasti bersukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang yang bersukacita pasti memiliki semangat hidup. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebahagian firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama bagaimana Tuhan memang menginginkan kita sebagai umatnya supaya hidup kita hidup yang sehat. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari. Penting ada keseimbangan dalam hidup kita. Kedua, selalu ada penguasaan diri. Dan ketiga dikatakan hidup dalam sukacita. Apapun kondisi kita hari ini membuat kita sedih, susah, tidak bisa bersemangat. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, supaya kita tetap sehat, bugar, semangat, perlu memiliki sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan di sore hari ini. Dan mari kita memohon kepada Tuhan supaya lewat firman Tuhan ini kita lebih lagi memperhatikan kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan secara jasmani tentunya, tapi juga kesehatan dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sore hari ini saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat firman yang kami dengar di sore hari ini. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa hidup sehat adalah pemberian-Mu dan itu yang Engkau inginkan bagi kami, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami, untuk kami bisa menunaikan tugas, menyelesaikan dan melanjutkan visi-Mu bagi dunia ini, menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan,
dengan melalui pemberian-Mu, mana kami harus tetap sehat, bugar, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami dapat melaksanakan firman ini. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan sebagaimana kita setiap minggu pertama bersama-sama kita mengingat pengorbanan Tuhan dengan kita melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mempersiapkan diri kita agar perjamuan yang kita ikuti bersama ini tidak merupakan satu kebiasaan, tapi kita menyadari di saat kita menerima perjamuan kudus ini, mengingat begitu besar pengorbanan Tuhan atas hidup kita, dengan segala hormat kita nanti bisa makan roti dan minum anggur ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kembali kami datang kepada Engkau dengan mengucap syukur begitu kebaikan-Mu nyata atas hidup kami, di mana di bulan baru ini, di bulan Juli ini kami diingatkan akan kasih-Mu atas hidup kami. Sampai hari ini kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus untuk menyatakan rasa hormat dan syukur kepada Engkau atas segala apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Makasih, mohon ampun juga apabila dalam hati kami, dalam kehidupan kami ada dosa yang terselip yang mengganggu berkat yang kami terima daripada Engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kita, kita angkat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian juga percaya kalau roti yang ada di tangan kita ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara percaya kalau anggur yang ada di tangan kita ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari mengucap syukur karena kita sudah menerima perjamuan kudus sore hari ini. Bapa, kami mau mengucap syukur kepada Engkau. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan Engkau melalui perjamuan kudus.
mengingatkan kami. Begitu kasih-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya apa yang kami terima pada sore hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan semakin membuat kami menjalani hidup kami, hidup yang senantiasa bergantung, percaya, mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini, sore ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya setiap janji dan berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yesusku luar biasa.